Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Channel kesukaan para trader-trader yang alumni-alumni sebelah. Ternyata banyak loss, ternyata MC. Oke, biasanya mereka-mereka itu suka sama channel kita. Oke bang, kita bahas tentang bagaimana mempermudah trading ini gitu. Oke. Oke, jadi untuk yang baru ketemu sama channel ini, baru tahu atau baru join, jangan lupa di-share-share ke teman-teman yang lain yang selalu loss, yang selalu MC. Oke bang, sini bang, kita belajar sama-sama bang. Saya pun juga masih banyak belajar. Jadi kita kalau belajar sama-sama pasti akan jauh lebih baik. Oke, yang pertama yang mau saya jelaskan itu saya dan beberapa teman-teman di komunitas itu punya senjata untuk menghajar market. Menghajar bukan menghajar. Untuk menaklukkan market itu ada 3. Oke. Yang pertama SNR. Yang kedua waktu. Yang ketiga itu adalah multi time frame. Oke, singkat aja, SNR ini seperti apa gitu kan? Mungkin banyak teman-teman semua mempelajari SNR di luaran sana. Ya sama bang, sama SNR itu ini dan ini, ya kan? Kalau A ini, atasnya ini, kita sebut sebagai resisten. Kalau V, bawahnya ini, kita sebut sebagai support. Oke, caranya seperti apa? Ya kalau masuk di sini sell, kalau masuk di sini buy. Tapi ternyata tidak semudah itu Furguso. Oke, jadi untuk teman-teman yang pada akhirnya ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat ya kan, karena nanti kita bahas pelan-pelan. Oke, kita bahas pelan-pelan, kita bahas secara detail bagaimana melihat SNR yang lebih betul itu seperti apa gitu. Ya nggak 100% betul gitu kan, karena saya pun bukan Tuhan ya kan. Mungkin saya pun juga banyak kesalahan. Oke, tapi yang jelas kita pelajari sama-sama, kita bahas lebih detail. Oke, jadi untuk yang udah sempat belajar SNR sebelumnya ya kurang lebihnya begitu ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar baru pertama kali gitu, SNR tuh apa? Support and resistance tuh apa? Jadi seperti ini bang, kurang lebih misalnya ada pergerakan besar ya kan, seperti ini. Ini bisa kita bilang pergerakan besar gitu. Oke. Ini kita marking. Kenapa kita marking? Karena kita mempercayai bahwa sebelumnya gini dulu bang, sebelumnya yang menggerakkan market itu adalah big player atau institusi besar atau bank atau apapun itulah. Kenapa dia bisa bergerak besar ini? Karena ada order di area ini. Oke. Di area ini ada order. Jadi kita mempercayai kalau di area ini ada order besar sehingga dia bisa menggerakkan market. Oke. Jadi kebanyakan pergerakan market itu selalu di area yang sama. Makanya kita marking. Oke. Jadi bisa aja begitu dia masuk, dia turun lagi. Oke. Maka di sini kurang lebih kesempatan kita untuk ngambil profit. Atau misalnya kita hapus, oke. Kalau channel sebelah, channel lain, channel tetangga pasang sell limit di sini yang banyak. Ternyata bisa begini bang, trade. Nah, kalau udah begini, channel sebelah stop loss atau MC, kalau kita malah buy. Oke, gitu juga sebaliknya berat gitu kan. Kenapa dia bergerak begitu besar? Karena kita mempercayai di sini ada order besar sehingga market itu bergerak. Maka begitu dia kembali ada potensi untuk kita ambil profit. Oke. Gitu juga dengan yang tadi saya bilang. Kalau kita nunggu konfirmasi, kalau channel sebelah langsung pasang buy limit di sini, buy limit di sini. Ternyata begini, Bang. Oke, mereka stop loss, kita sell. Oke. Secara garis besar SNR itu sesimpel itu. Teorinya sesimpel itu, tapi nanti prakteknya kita bahas lebih detail. Ya mungkin nggak di YouTube ini ya, nanti mungkin untuk teman-teman yang mau join saya kasih
link buat ke komunitas kita. Kita biasanya biar bisa lebih enak update zone, terus habis itu penjelasan lebih detail apa segala macam, kita biasanya di Telegram, nanti di deskripsi bisa dicari ya. Oke ya. Oke, itu pertama SNR. Yang kedua tadi saya bilang apa ya? Lupa tadi, udah kehapus. Yang kedua itu waktu. Oh, nggak usah pakai SS. Yang kedua itu waktu. Jadi kita itu waktu itu biasa menggunakan period separator. Ini dia. Nah, jadi ini nih period separator. Jadi garis-garis ini itu adalah garis-garis yang membedakan antara satu hari dengan hari yang lain. Contoh, hari ini saya bikin video ini hari Jumat. Jadi ini hari Jumat. Oke. Kemarin hari Sabtu. Salah dong, Kamis. Kemarin hari Kamis, ini hari Kamis. Oke. Jadi gunanya apa? Gunanya itu kita trading ini selalu mengikuti waktu-waktu di mana si big player atau institusi besar atau si bank itu masuk ke dalam market gitu. Karena kalau nggak ngikutin mereka, market itu nggak gerak, ya kan? Kalau yang diajarin sama tetangga sebelah gitu kan, jaga entry 0,01 lot gitu kan. Aduh, kita masukin 1000 lot aja belum tentu bergerak ini market gitu loh, apalagi 0,01 lot gitu. Jaga gitu. Kapan akun kita itu mau berkembang bang, kalau mau udah entry-nya salah terus habis itu 0,01 gitu ya. Tapi itu semua tergantung dari margin atau balance yang kita punya lah ya. Udah, pokoknya begitu. Oke, jadi 1 SNR, 2 waktu, itu kurang lebihnya ini yang tadi ini, yang garis-garis ini. Oke, nah terus yang ketiga kita menggunakan multi time frame. Kenapa kita menggunakan multi time frame? Contoh misalnya ini kita pakai time frame H4 atau 4 jam. Contoh ini, oke ya. Oke, saya kasih bantuan garis biar gampang, oke. Oke, seperti ini. Nah, jadi jadi kan banyak yang sering itu tuh yang nyinyir tuh, yang selalu komplain bilang, oh iyalah nih gampang ngejelasinnya, orang market udah jadi. Ini sekarang kita kasih contoh nih, ini yang baru jadi nih, ini doang nih, ini baru jadi. Oke, jadi dia turun, habis itu naik besar. Saya mempercayai di sini ada orderan besar, maka nanti begitu dia balik lagi ke sini, kita akan masuk di sini. Tapi kita bukan tipe yang pasang buy limit. No, kita nggak pasang buy limit. Jadi gunanya multi time frame itu apa? Untuk melihat konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Konfirmasi itu kejelasan. Karena kan dia tadi nih dari sini nih turun. Nah terus dia mau naik itu apa gitu loh. Kejelasan dia mau balik arah tuh apa? Kalau nggak jelas kan bisa aja dia turun ke bawah sini kan. Nih, oke. Dia dari sini. Kalau nggak ada konfirmasi atau kejelasan dia mau balik, bisa aja kan ada kemungkinan dia turun ke bawah. Ya kan? Tetangga sebelah udah pasang buy limit di sini. Buy limit. Ya ini karena kebetulan harganya naik aja gitu ya. Kalau ternyata dia begini gimana? Oke, jadi multi time frame itu kita gunakan untuk melihat satu kejelasan kalau dia mau balik arah. Oke, misalnya seperti ini. Kita mau lihat yang ini. Nih. Nah. Oke, kita mau lihat nih yang di area ini nih. Kita gunakan time frame yang lebih kecil. Untuk apa? Untuk melihat, waduh garisnya tadi hilang bang. Ya pokoknya kurang lebihnya time frame yang lebih kecil untuk melihat kalau dia itu benar-benar mau sebentar. Nah, yang tadinya dari sini dia turun, dia benar-benar mau naik, itu apa yang kita lihat. Nah, inilah yang kita pelajari di komunitas kita. Saya akan jelasin lebih detail tentang konfirmasi atau kejelasan dia akan mau balik arah. Intinya ada satu poin yang
kita lihat dia itu akan berbalik arah gitu. Contoh satu aja nih, contoh setelah dia kusut di sini atau bahasa kerennya itu sideway, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba dia naik. Oke. Itu adalah salah satu konfirmasi yang kita gunakan dari sekian banyak konfirmasi. Oke. Jadi tadi zone-nya udah ada yang di sini gitu. Jadi si konfirmasinya itu ada di sini. Oke. Maka begitu dia masuk, kita bisa mulai entry berlayer-layer. Mungkin layernya nggak begini ya, maksudnya pada saat harga belum jalan ke atas, makin ke bawah makin layer, itu bukan style kita gitu, itu stylenya tetangga sebelah gitu. Kalau kita agak nunggu sabar sedikit gitu sampai bener-bener si harga ini bener-bener jalan, baru kita layer. Oke, walaupun konfirmasi kita di sini ya, walaupun konfirmasi kita di kotak ini, bisa aja kita baru entry itu di luar sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini. Tapi bukan berarti ini entry kita telat. Oke. Kita punya satu target sekian pips, oke. Nanti saya jelasin juga di komunitas private kita. Sekian pips. Terus abis itu sekian pips itu kalau dikumpul-kumpulin, kalau ditimbun terus apa segala macam, akun yang tadinya cacing bisa jadi naga. Oke, nggak usah panjang-panjang dulu videonya. Ini karena saya baru comeback aja nih ke YouTube gitu. Tadinya agak kurang semangat lah gitu jelas-jelasin ke YouTube ini, karena saya lebih fokus ke komunitas kita di Telegram, karena di situ lebih private, lebih apa ya, menjelaskannya juga lebih enak gitu. Orang lain juga nggak perlu tahu apa yang harus kita kerjain, ya kan? Oke, sementara video comeback kita lagi ini di YouTube segini dulu. Nanti besok mungkin saya upload lagi video tentang edukasi lagi bisa aja, atau mungkin tentang money management yang menurut saya oke gitu. Kalau benar mungkin semua orang benar gitu, tapi menurut saya yang oke itu seperti apa nanti bisa aja kita bahas. Atau mungkin kita sekali-sekali bahas tentang analisa market yang ada sekarang gimana, itu bisa juga. Oke, jadi sementara ini dulu videonya. Semangat Bang.